Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawastri Vita Herbaida dari Tadris Bahasa Inggris kelas 1B. Di sini saya akan sedikit membahas tentang urgensi integrasi nasional sebagai pemersatu bangsa. Dalam perjalanan kehidupan sebuah negara, biasanya selalu dihadapkan pada upaya menyatukan keanekaragaman masyarakatnya agar memiliki rasa persatuan, sehingga dapat membangun kesejahteraan untuk negara atau bangsa tersebut. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah tentang makna integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Kemudian, ada beberapa pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Di antaranya adalah yang pertama menurut Sa'afuddin Bahar. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian, menurut Riza Nur Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Berikutnya tentang jenis integrasi nasional. Menurut Mirren Weiner, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik menurutnya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah integrasi bangsa yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah yang membentuk identitas nasional. Yang kedua adalah integrasi wilayah yang menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial masyarakat. Yang ketiga adalah integrasi nilai yang menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Yang keempat adalah integrasi elit massa yang menunjuk pada masalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah integrasi tingkah laku yang menunjuk pada tingkah laku yang terintegrasi atau yang ditunjukkan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Kemudian ada beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional membantu menjaga negara agar bersatu dan kuat dari dalam, meski ada keragaman. Salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional di antaranya adalah yang pertama adalah adanya perasaan senasib
dan seperjuangan. Contohnya ialah saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memperdulikan suku, agama, ras, dan golongan. Perasaan memiliki nasib yang sama tersebut kemudian menimbulkan inisiatif untuk melakukan perlawanan secara serempak guna mendapatkan kemerdekaan. Kemudian, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian, adanya jiwa dan semangat gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, serta adanya solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang selanjutnya adalah adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa kini. Di era kemerdekaan tersebut, semua rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang bersatu padu melawan penjajah karena adanya rasa cinta tanah air. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam rangka mewujudkan integrasi nasional, yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia, kemudian pelanggaran wilayah, kemudian agresi militer, spionase, dan juga sabotase. Di samping itu, kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau heterogen juga merupakan hambatan bagi terwujudnya integrasi nasional. Untuk itu, diperlukan kedewasaan dan kesadaran akan pentingnya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan harus disyukuri, karena dengan perbedaan satu sama lain akan saling melengkapi. Sementara itu, munculnya paham etnosentrisme yang menganggap kelompoknya lebih baik atau lebih tinggi dibanding dari kelompok lainnya, juga menjadi penghambat terwujudnya integrasi nasional. Lagi-lagi, di sini diperlukan sikap dewasa dalam menyikapi kondisi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan urgensi integrasi nasional sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.